Israel. Dan mereka berkata, mereka siapa? Yahudi, Nasrani mengatakan kepada orang mukmin, orang mukmin, jadilah kalian Yahudi, kata Yahudi. Kata Nasrani, jadilah kalian Nasrani. Maka kalian akan mendapat petunjuk. Jadi orang Yahudi mengaku kalau kalian ingin dapat petunjuk, ikutlah Yahudi. Kata Nasrani juga begitu, kalian hanya ikut Nasrani. Seakan-akan petunjuk itu ada di Yahudi, ada di Nasrani. Makanya Allah mengajari kapan-kapan ada orang mengajak kita seperti itu, jawabnya seperti ini, katakanlah tidak. Ini mengandung tidak ya, tidak. Saya tidak mau ikut Yahudi, tidak mau ikut Nasrani, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus. Dan beliau itu bukan termasuk orang-orang musyrik. Itu zamannya seperti itu. Jadi zamannya pendek tapi sangat tajam ya, sangat gelap. Kenapa? Kok zamannya begini? Kok saya ikut ajaran Nabi Muhammad, bukan gitu ya? Atau kok begitu, kenapa? Karena mereka itu ngakunya ikut ajaran Nabi Ibrahim ya. Kata Yahudi, ya inilah ajaran Nabi Ibrahim. Kata Nasrani begitu. Maka disinggung, kalau kamu mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim berarti kamu ikut tapi tidak secara lurus. Saya itu tidak seperti kamu, saya itu tidak seperti kalian, saya itu ikut agama Nabi Ibrahim secara lurus. Lah kamu itu ikut tapi tidak lurus ya. Ikut, ngakunya ikut agama Nabi Ibrahim tapi Tuhannya banyak. Padahal terkenal sejak dulu semua agama mengakui Nabi Ibrahim seorang nabi yang gigih memperjuangkan ketauhidan kepada Allah. Berarti kami itu sudah tidak lurus. Jadi kan singkat tapi banyak maknanya. Saya ikut agama Nabi Ibrahim secara lurus, tidak seperti kamu, dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik seperti kalian. Gitu ya. Itu ini kalau diajak mereka ikut agama mereka, suruh katakan seperti itu. Coba katakan, tanyakan Nabi Ibrahim Tuhannya siapa? Mesti mereka yakin Tuhannya ya tauhid Allah ya. Coba mereka ada Tuhan-Tuhan yang lain, berarti kalian itu musyrik, tidak seperti Nabi Ibrahim. Kalau ngaku ikut, berarti ikutnya tidak lurus. Terus sudah mengatakan begitu, masih diajak terus ikut Yahudi, ikut Nasrani. Kalau kamu diajak terus, padahal sudah mengatakan seperti itu, katakan lagi, orang Yahudi, orang Nasrani, kami iman kepada Allah, iman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, apa? Al-Quran, dan iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya, kitab apa? Suhuf. Tauratnya di sini, Nabi Muhammad. Jadi suhuf ya, Nabi Ibrahim dapat suhuf. Jadi nabi-nabi itu ketika mereka tidak mendapatkan kitab, mendapatkan suhuf. Makanya apa, suhuf Ibrahim wa Musa ya. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran suci wahyu dari Allah. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, maka tidak cukup disebut sebagai kitab, maka disebut suhuf. Semua nabi-nabi ini dapat suhuf. Dan kami Asbat ini siapa? Asbat itu anak cucu anaknya Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12 ya. Itu mereka semua nanti beriman, mentauhidkan Allah gitu ya, tobat. Walaupun dulu pernah mau membunuh Nabi Yusuf, tapi setelah tobat ya. Kami iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya. Dan kami iman juga kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, apa? Taurat, dan Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Dan kami iman kepada kitab yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Semua kami imani, kami tidak membedakan seorang pun dari mereka, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Jadi intinya ini, ketika dikatakan seperti tadi, masih dikatakan, masih diajak terus ikut Yahudi, ikut Nasrani, maka jamnya apa? Jamnya seperti ini, yaitu apa? Intinya apa? Iman kamu itu iman yang tidak sempurna, tidak benar. Kenapa? Karena kalian membeda-bedakan Rasul Allah, membeda-bedakan kitab Allah, gitu ya. Nah, iman yang benar itu mengimani semua nabi tanpa dibeda-bedakan, mengimani semua kitab suci tanpa dibeda-bedakan. Nah, itu iman yang benar. Gitu. Suruh mengatakan begitu. Coba dikatakan lagi jamnya di mana? Contoh orang Yahudi iman kepada Taurat, tidak iman kepada Injil, tidak iman kepada Al-Quran.
Orang Nasrani iman kepada Taurat, iman kepada Injil, dan iman kepada Al-Quran. Nabinya kan begitu. Nabi Musa, orang Yahudi, Nabi Musa iman. Nabi Isa tidak iman, Nabi Muhammad tidak iman. Orang Nasrani, Nabi Musa iman, Nabi Isa iman, Nabi Muhammad tidak. Itu namanya membeda-bedakan para rasul, para nabi, membeda-bedakan kitab Allah. Itu namanya bukan iman. Makanya kita itu ditanya orang, Anda agamanya apa? Islam. Kamu yakin Al-Quran kitab Allah? Yakin. Muhammad Rasulullah? Yakin. Nabi Isa itu Rasul? Bukan. Bukan, dia itu pembohong. Tidak. Kita itu kafir karena tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Paham ya? Jadi gitu. Jadi semua harus diimani tanpa dipisah-pisahkan, tanpa dibeda-bedakan. Kurang satu saja rukun iman yang 6, maka orang itu jadi kafir. Ini misalnya kemarin hadis yang ini ya, yang seorang misterius datang itu kemarin tanya tentang Islam. Dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Ini ya, iman itu apa? Wahai Rasulullah. Lalu beliau jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman yang 6. Allah, para malaikat, dan kitab-kitab. Jadi semua, bukan Al-Quran. Dan para rasul semua, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan hari akhir iman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini sekarang itu ada gerakan ini, orang dibuat kufur kepada takdir ya. Pokoknya kalau berusaha pasti berhasil ya. Kalau tidak berusaha bagaimana mungkin kamu berusaha pas. Nah, yang memastikan itu siapa? Semua itu terjadi atas ketentuan Allah. Seakan-akan kalau usaha pasti, lah itu tidak percaya kepada takdir, harus hati-hati. Tidak percaya takdir, orang itu bisa keluar dari keimanan. Ini masalah akidah ya. Dikurangi satu saja orang itu jadi kafir, murtad. Ditambahi juga jadi murtad. Kalau orang LDI tambah lagi satu baiat ya. Jadi walaupun sudah 6 ini, kalau belum berbaiat kepada imamnya masih kafir, jadi tambah-tambahi. Jadi 6 dikurangi yang tidak boleh, ditambahi ya tidak boleh gitu. Terus berikutnya, maka jika mereka beriman, Yahudi Nasrani itu beriman seperti kalian beriman dengannya, maksudnya kalau mereka imannya sudah benar seperti itu, mentauhidkan Allah, kemudian mengimani semua objek-objek keimanan tanpa membeda-bedakan Rasul Allah, tanpa membeda-bedakan kitab Allah, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Yaitu nggak petunjuk. Andai kan kita sudah seperti itu, mudah-mudahan kita itu sudah termasuk orang yang mendapat petunjuk. Ini ya, jadi semua sudah diimani, semua sudah dibeda-bedakan, berarti sudah dapat petunjuk. Dan mereka beda-bedakan berarti belum dapat petunjuk. Gitu ya. Nah, cuma petunjuk itu harus dijaga sungguh-sungguh ya, jangan sampai terlepas. Soalnya petunjuk itu yang penting itu bekalnya ketika mati. Jadi percuma ketika hidup pernah dapat petunjuk, terus ketika meninggal lepas, gitu ya. Yaitu tidak jaminan bahwa dia akan selamat di akhirat. Jadi kalau orang sudah iman yang sempurna itu sungguh dapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maksudnya tidak mau iman yang seperti itu, tetap beda-bedakan Rasul, membeda-bedakan kitab suci, sesungguhnya mereka itu hanya berada dalam perpecahan. Maksudnya apa? Mereka sengaja mengambil posisi atau sikap bermusuhan atau berhadapan-hadapan dengan kebenaran. Sudah tahu benar tapi mengambil sikap memusuhi kebenaran. Terus bagaimana kalau kita dimusuhi oleh mereka, diperangi atau didolimi macam-macam? Kamu jangan takut. Kalau dimusuhi mereka, Allah akan mencukupi kamu dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini jaminan dari Allah. Asalkan orang itu betul-betul tegak di dalam keimanan dan keislamannya, maka orang itu akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Walaupun awalnya mungkin susah, mungkin menderita, mungkin sengsara, tapi dia tetap tegak, istiqomah, sabar di dalam keimanan keislamannya, pasti pada akhirnya orang itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Contoh yang gampang tuh ya Rasulullah sendiri, ya, para sahabat-sahabat disiksa, diusir, diboikot, kemudian begitu tapi tegak terus, akhirnya Mekah itu yang menjadi basisnya orang-orang musyrik tanpa ditaklukkan oleh orang mukmin. Mereka tunduk kepada umat Islam. Kenapa? Makanya kapan-kapan kita itu dikalah misalnya ya dengan
kebatilan berarti kita itu belum betul-betul tegak istiqomah ya, kadang terpancing emosi, kadang belok, kadang apa. Nah, yang begitu itu melepaskan diri dari perlindungan Allah. Tapi kalau sabar tetap istiqomah, walaupun awalnya mungkin menderita, tapi pada akhirnya orang itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Contoh yang gampang adalah apa? Yaitu ketika Mekah itu ditaklukkan oleh orang mukmin, padahal itu menjadi basisnya orang musyrik yang dulu menyengsarakan atau menyiksa orang-orang mukmin. Coba ini saya mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu dulu yang disampaikan. Berikutnya kita ambil kesimpulan. Yang pertama, tidak ada agama paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya selain agama tauhid, karena dia agama asli sesuai dengan fitrah manusia. Keimanan kepada ketauhidan Allah harus disempurnakan dengan keyakinan kepada semua objek-objek keimanan yang lain tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Keimanan merupakan satu paket, tidak dikurangi, tidak boleh ditambahi, yang 6 itu. Setiap orang mukmin yang senantiasa tegak dalam keimanan akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata peserta gak tahu disunting. Enggak tak double-double jadi kata cek wakil.